perhatikan teman-teman, yang jadi masalah ini di sini semalam. Di dalam kitab ini kitab apa namanya, Tuhfatul Thalib ya, Imam Samarkandi ya. Beliau mengatakan dari keturunan Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Huraidi, berkatalah, berkatalah Imam Ibnu Hanibah, Abu Muhammad Al-Hasan adalah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad. Artinya Ahmad bin Isa hanya satu disebutkan di sini kan, ya, tidak banyak. Nah, kalau Imam Ibnu Hanibah, beliau hanya mengakui ini aja nih, anaknya Ahmad bin Isa, hanya mengakui ini aja. Paham maksudnya? Halo? Ya, itu kan Ali. Sebentar, itu kan Ali bin Muhammad ya. Mana? Yang ditunjuk tadi. Ini Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal, punya ayah Muhammad, punya ayah Ali, punya ayah Muhammad, punya ayah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Waladihi kan? Betul. Artinya Imam Ibnu Hanibah dia mengatakan rujukan daripada Imam Samarkandi. Artinya Imam Samarkandi ini tidak mengisbat banyak, cuma ini aja yang diakui sama dia nih. Gitu. Berdasarkan perkataan Imam Ibnu Hanibah. Kalau menurut Imam Samarkandi, yang diakui keturunannya ini dia nih, Muhammad bin Ahmad yang disebut Muhammad Abu Ja'far yang ada di Rai, punya anak Ali, dia punya anak Muhammad yang Ahmad Abu Ja'far Al-Amma ini nih, punya anak Al-Hasan. Nah, ini kedua-duanya kuburannya di Baghdad ini. Nah, ya. Kalau ini Ali sama Muhammad, ini adanya di Iran, Roy. Ya. Nah, Ahmad ini adanya di Basra. Oke? Udah paham ya? Nah, di sini ada tapi di sini. Wasakata an ghairihi, Ibnu Hanibah diam dari selainnya Muhammad ini. Artinya Imam Ibnu Hanibah tidak menanggapi anak Ali dan Husain, apalagi Ubaidillah gitu loh. Ya. Paham ya? Itu ada di sini itu engkau ada tandingnya di sini waladihi itu. dari anaknya Ahmad bin Isa di sini maksudnya. Ya. Enggak, taliknya itu kan ada taliknya itu nomor 2 itu. Yang talik itu adanya ada kalau di sini ada talik ini. Nah, coba. Ada di kitab Umdatul Talib ya, Imam Ibnu Hanibah. Ya. Nah, lalu kita bahas ini. Di sini ada kata-kata kultu, seakan-akan Imam Samarkandi mengatakan kultu pendapatnya dihadirkan. Isbat ya. Aku melihat di dalam sebagian taklik masuratu ya, yaitu gambaran taklik itu adalah qala al-muhaqqiquna bi hadzal fan min ahli Yaman wa Hadramauta. Ya, kal Imam Ibnu Samurah, kal Imam Ibnu Samurah, wal Imam Jalali, ya, wal Imam Futuhi sahibi kitab Talhis, ya, oke. Nah, ini kata kunci ini teman-teman. Kalau aja Imam Ibnu Samurah ini mengatakan ada nama Ubaidillah, selesai tesis Kiai Ahmad. Ini kata kuncinya. Kenapa? Karena orang ini hidupnya di akhir abad ke-5, berarti 5 sekian. Dibandingkan dengan As-Sajarah Al-Mubarakah lebih tua ini. Gitu loh. Walaupun sejaman, tapi ini lebih tua. Gitu loh. Paham kata kuncinya kan? Iya. Jadi ini ingin memverifikasi kalau di dalam taklik yang ditemukan oleh Imam Samarkandi bahwa Ubaidillah itu sudah terverifikasi sejak abad ke-6, gitu loh maksudnya. Paham kan? Oke. Kalau ini langsung dipercaya begitu saja, ya sudah rungkat. Kajian tesis Kiai Ahmad rungkat, ilmiahnya rungkat. Ini ada buktinya kok.
gitu. Paham ya? Ternyata saya tanya sama mereka, bukti supaya taklid ini perkataan ini benar, gitu loh, ya. Coba kamu sebutkan kitab Ibnu Samurah yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Gitu loh, sebentar. Iya. Itu tanda kuncinya di situ. Karena itu adalah kata kunci, ya kan? Kalau ini dipercaya begitu saja ya selesai. Makanya mereka ini tetap dihadirkan ini, gitu. Nah, pertanyaan saya, tolong tunjukkan sama saya bahwa kultu yang oleh Imam Samarkandi ini menunjukkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa termaktub di dalam makolahnya Imam Ibnu Samurah, gitu, atau termaktub dalam Imam Ibnu Samurah. Ya, mereka menjawab, kitab Ibnu itu kan perkataan kitab Imam Ibnu Samurah oleh Imam Samarkandi, kita nggak perlu tahu, gitu katanya. Nggak perlu tahu dan meneliti benar apa tidak. Yang jelas Imam Samarkandi mengatakan ada Ubaidillah di kitab Ibnu Samurah, gitu loh. Lah saya balik lagi tanya, kitab apa? Ya kitab Ibnu Samurah, kata dia kan. Oke. Kitab Ibnu Samurah satu-satunya yang terverifikasi dan terakses yang dapat kita temukan adalah Tabaqat Fuqahaul Yaman. Nah, di Tabaqat Fuqahaul Yaman karya Ibnu Samurah ya tidak menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Gitu. Pak, jangankan Ubaidillah, keluarga Jadid aja nggak ada di sini. Sebagaimana katanya Imam Al-Janadi menukil dari Ibnu Samurah. Padahal Imam Janadi tidak semua informasi yang ada di kitab Imam Janadi semua diambil dari Ibnu Samurah. Karena dia mengambil dari Ibnu Samurah juga dan dari riwayat Syafahiyah yang ada di Hadramaut. Dituliskan di situ, di kitabnya As-Suluk. Gitu. Nanti ini kita bahas. Ini putar-putar. Apa kata dia? Kata mereka di kitab tidak apa katanya? Kitab Ibnu Samurah bukan cuma satu, kata dia. Banyak, kata dia kan? Oke, kalau banyak tunjukkan satu saja selain Tabaqat Fuqahaul Yaman karya Ibnu Samurah yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Gitu loh. Oh, saya nggak perlu ini, saya justru yakin, nggak perlu cari tahu, yakin kepada Imam Samarkandi sebagai ahlun nasabah. Kalau beliau sudah mengatakan iya, ya sudah, yakini saja, gitu kata jawabannya. Saya jawab, oh tidak bisa begitu. Boleh jadi tulisan ini tambahan, bukan karya Imam Ibnu Samarkandi, bukan makalah dia. Tetapi kejahatan orang lain yang menuliskannya. Dia tanya, buktikan bahwa itu kerjaan orang lain atau dari Alawi atau Muhakkik. Saya jawab, buktinya adalah tidak ditemukan nama Ubaidillah dari kitab Imam Ibnu Samurah seperti Tabaqat Fuqahaul Yaman, gitu loh. Mutar-mutar sendiri di situ. Akhirnya, ya, saya menunjukkan bukti. Oke. Saya tunjukkan bukti bahwa makalah ini, kultu ini tidak ditemukan di dalam manuskrip tulisan tangannya sendiri Imam Samarkandi. Saya bilang. Bahkan dari sumber lain, gitu loh. Ya. Oke. Kita tunjuk. Nah, kita buktikan omongan saya. Tunggu sebentar. Nah, ini Biar aja Kang, ini penting Kang. Biar aja Kang. Dari kemarin Nah, di sini Allah. Di sini teman-teman, kultu di sini ada footnote. Kalau tadi footnote-nya agaknya di sini. Nah, nih.
ternyata footnote ini dihilangkan teman-teman. Dihilangkan footnote ini. Nah inilah kitab penelitian daripada muhakik gitu. Muhakik mengatakan kultu di sini dengan tanda 3, footnote 3. Nih footnote 3-nya. Tadi kan ada yang tiganya. Nah ini sih footnote 3 teman-teman. Apa isinya? Lam ajidil kalamat taliyah fi masdarin akhar. Aku tidak pernah menemukan ungkapan ini berikut ini, maksudnya berikut ini daripada mulai kultu ini, ya, mulai kultu itu, kultu ini sampai ke bawah ini, ini semua itu tidak ditemukan di dalam sumber yang lain. Cuma sumber ini aja yang ada. Sumber ini yang ada mengatakan kultu. Nih, sumber ini aja. Tapi dari sumber lain tidak menulis kultu. Gitu loh. Oke, jelas. Nah, ya, tidak dituliskan kultu. Nah, kultu di sini ana lagi lah. Iya, ya. Artinya kalimat ini hilang. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya yang ada bagaimana yang ada sebenarnya? Sebenarnya yang ada dari mulai perkataan wasakata ajali titik alinea ini sebenarnya bukan kultu. Nih sebenarnya lapannya nih. Nih. Kok kembali salah. Iya ribet nih. Ya. Nih sebenarnya nih. Selesainya sampai di sini teman-teman. Jadi dua halaman ditambah sama mereka sama orang yang nggak jelas, baru ada di sebenarnya langsung di sini. Wa amma Yahya bin Muhammad bin Ali ini sebenarnya yang dalam tulisan tangan Imam Samarkandi ini. Lalu mereka putar-putar, oh itu bukan, itu yang dimaksud dalam Ajidil Kalama itu kultu. Tuh, bingung saya, kultu ini doang yang nggak ada. Nih, menurut dia kalimat kultu ini yang nggak ada, ngerti nggak? Kalau ini ada, gitu loh. Puyeng nggak itu? Puyeng. Ya, lalu saya bilang udah nggak usah berteka. Kalian saya tugaskan cari manuskrip tulisan tangannya langsung Imam Samarkandi. Nanti ini baru dapat nama saya lagi. Lalu saya turun, naik, siapa namanya? Si Rizky ya. Naik si Rizky. Nah ini muhakiknya nih. Beda kan muhakiknya? Hakiknya beda kan? Syekh Muhammad Kazim Al-Mahmudi ini tahqiqnya nih. Ya. Gitu. Oke, Al-Amudi. Ya, saya Zaid. Al-Amudi. Mahmudi. Nah, sementara Al-Husain bin Abdullah Al-Husain Samarkandi ditulis di sini wafatnya tahun berapa catat ini? Tahun berapa? 1043 ya. Saya menunjukkan perbedaan kitabnya dan tahun kelahirannya ya. Ya. Oke. Nah ini perungkat mereka tuh. Enggak teliti orang membaca kitab. Iya, Tipu sampai kayak pesawat mundur. nih. Saya punya Tuhfatul Thalib bukan satu model, Bang. Sebentar, lagi ngelacak. Makanya saya lama nih komputer saya udah tua, Bang. Oh, Ingin dapat komputer baru, nggak ada dulu itu, ya kan? Jadi lama loadingnya.
Makanya waktu saya debat di Banten, begitu saya buka data, mati komputer aku. Ampun. Padahal sudah saya siapkan waktu perdebatan itu. Nah, saya bukan satu bang, banyak. Tuh, sudah muncul tuh. Ya. Kita buka bang. Sebentar. Ya, oke, kita buka ya. Ini boleh masuk skrip kita buka ya. Biar dikirim laptopnya sama Arigato Tengku. Amin, amin, amin. Nah, coba perhatikan bang, dengan seksama. Ya. Ya. Ini Samarkandi wafatnya tahun berapa bang? Kurang jelas. 906 Hijri. Ya, 900 ya. Oke, sekarang kita lihat dari kitab Sedangkan yang tadi mereka 1000 berapa tadi ya? Tadi 1043. Iya. 1043. Nah, ini sama dengan yang tadi kan? Ya. Oke. Di sini keliru kan? Nah. Tuh. Nah, kita lihat manuskrip. Ya. Padahal kitab ini memang wafatnya imam ini adalah tahun 996 Hijri. Ya. Padahal ini bukan wafat tahun 996 Hijri. Nah, kita cek kebenarannya di internet. Siapa nama tadi? Aduh. Coba cek sendiri dah, ya. Jadi Sabar Menteri. wafatnya beda-beda. Ada nih. Ya. As-Sayyid Muhammad Ibn Husain bin Abdullah Al-Husaini As-Samarkandi Al-Madani. Ya. Namanya panjang aja orang Arab itu. Iya. Karena pakai nama orang tuanya semua pakai. Ya. Tinggal bingung nama aslinya yang mana. Nama asli nih Muhammad nih. Muhammad As-Sayyid Muhammad Ibn Husain. Ya. Nah. Sekarang teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita mau kasih lihat sama panjenengan manuskrip yang diberikan oleh si Rizky, ya. Nah, Tunggu, boleh tanya nggak saya sebentar? Tunggu. Tanya nggak? oke silakan. Itu kan download di internet, terus download di internet itu dipublikasikan tahun berapa itu Tunggu? Oh, ya nggak begitu paham saya itu belum Kan ada sih sudah biasanya dipublikasikan tahun ini kitab ini dipublikasikan tahun ini gitu. Kan ada linknya itu biasanya. Wah, itu cetak Dipublikasikan cetak. ada gitu. Ada yang cetakan tahun biasa tuh rata-rata ada yang tahun 13 Hijri, ada 14 Hijri, ada 90 berapa gitu. Enggak, kalau yang kitab aslinya kan kita nggak punya, tapi kalau PDF-nya kan ada. Khususnya di apa namanya di Google internet itu biasanya kan ada dipublikasi tahun berapa, 2000 berapa gitu. Ada biasanya. Teman-teman yang mau apa PDF-nya ada kok itu di internet. Kalau nggak tahu linknya nanti bisa linknya ada. PDF tapi ya bukan kitab. Nah, poinnya begini Said. Ini di abad keberapa Said? Di abad 9 ya. Antara abad 8 9 ya Said. Iya. Ini kan berkaitan dengan penjelasan yang saya sampaikan itu karena beliau yang disebutkan Ibnu Samarkandi itu hidupnya di abad ke-4 ke-5 kan begitu ya Said ya. Andai kata di dalam kitab itu ada, maka selesailah urusan tesis ini gitu maksudnya Said ya. Iya. Sayangnya data itu tidak ada ya. Iya. Oke, balik ke basic berarti Said.
Ya, Nih, coba lihat. Ini makhtutotnya ya. Nah, sebenarnya makhtutot yang dihadirkan sama kita ini ada kultu nih. Ya. Nah, kalau mau hakik ada kultu tuh. Ya. Mana kultu ini? Ya. Ini makhtutotnya makhtutot Imam Al-Qurtubi yang menyalin ulang ya makhtutot asal. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa kultu di sini bukan kultunya Imam Samarkandi, tapi kultu di sini Imam apa namanya tadi Al-Qurtubi, muhakiknya Al-Qurtubi, gitu loh. Paham? bukan Berarti yang menambahkan ini Al-Qurtubi. Nah, yang menambahkan kultu ini Al-Qurtubi, kultu perkataan muhakik yang ditaruh bergandengan dalam kitab, gitu. Maaf ya, bukan Samarkandi tidak menuliskan kultu, gitu. Nah, kita lihat bukti ini. Kalau ini punya Samarkandi, punya apa? Tadi nomor berapa ya tadi ya? Alah. Ya. Nah, ini makhtutot ya. Aslu hadhihi niskhah fi maktabat di Bazzaj Abi Almania. Di Almania ini yang tulisan aslinya itu adanya di maktabah apa nih, nggak bisa baca saya tulisan ini ya. Di Almania ya. di Jerman. Jerman ya. Di Jerman ya. Nah ini teman-teman lihat dah. Ini emang kerjaan siapa ini namanya si apa itu? Tahun jangan tengku tahunnya itu lo tengku berapa tengku coba dilihat tengku. Ya. 300 ya. Bukan. Ini nomor ininya, nomor captionnya, nomor ininya, nomor apa sih, nomor rumusnya. Nah, ini nomor makalah itu 1061 Hijri. Gitu. Ya kan? Sementara wafatnya 996 Hijri. Ini bingung nggak? Bingung nggak? Hanya Al-Qurtubi ini. dia kitab beda-beda itu. Beda-beda tahun hijriahnya. Iya. Ya dari tahun yang beda itu tuh. Maaf takut sebentar ngatakan tengku jangan terlalu gamblang sekali, nanti mereka akan mencari persiapan untuk membelokkan dan memframing lagi. Jadi untuk tengku sendiri jangan terlalu digamblangkan sekali gitu loh tengku. Maaf ya tengku ya, saya potong ya, maaf sebelumnya. Iya. Ya seperti itu teman-teman yang saya ingin jelaskan. Nah, mereka tidak mampu memberikan bukti kata kunci tadi, kata kunci taklik yang ada di kitab Imam Ibnu Samurah. Tuh, kata kuncinya nggak bisa mereka hadirkan teman-teman. Imam Ibnu Samurah itu hidup di abad ke-456 itu ya saya. Yang Abad ke-56. Jadi poinnya begini Ibnu Samarkandi tadi menceritakan tentang Ibnu Samurah tadi ya saya, itu maksud dia itu kan. Ternyata data itu tidak ada gitu. Begitu saya. iya. Poinnya begini Bang, poinnya kitab yang mana dari Ibnu Samurah itu tunjukkan apakah betul nama yang dijelaskan tadi, yang diajukan tadi itu ada nama di situ, padahal yang aslinya dari kitab Samurah itu tidak ada gitu loh Bang, poinnya di situ.